have the pleasure of speaking with? Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa para penjahat di luar sana hobi banget nyari masalah sama orang yang salah? Mulai dari John Wick yang anjingnya dibunuh, sampai Brian Mills yang anaknya diculik. Nah, aturan nomor 1 kalau mau jadi kriminal yang panjang umur itu simple. Jangan pernah mengusik orang tua yang kelihatannya cuma pengen hidup tenang di masa pensiunnya. Tapi tampaknya, sekelompok penipu online di film ini agak kurang literasi. Mereka nekat menguras habis uang tabungan seorang nenek-nenek tua baik hati yang hidup sendirian. Sialnya, nenek tersebut punya seorang penyewa lahan yang ternyata adalah mantan agen pembunuh paling mematikan dari organisasi rahasia negara. Dan pria itu diperankan oleh Bang Jason Statham, yang artinya, hukum fisika resmi pensiun dini dan seluruh sindikat penipu internasional bakal disengat sampai ke akar-akarnya. Siapkan cemilan kalian, karena hari ini kita akan menyaksikan bagaimana satu koloni penipu elit dibantai habis-habisan oleh satu orang peternak lebah. Need your attention, please. Ini dia, The Beekeeper. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria paruh baya bernama Adam Clay. Clay ini adalah pria yang sangat tertutup, gak banyak bicara, dan hari-harinya cuma dihabiskan buat beternak lebah di sebuah gudang pertanian, milik seorang pensiunan guru yang baik hati bernama Eloise Parker. Hubungan Clay sama nenek Eloise ini sangat dekat. Nenek Eloise adalah satu-satunya orang yang memperlakukan Clay dengan penuh kehangatan seperti keluarga sendiri. Tapi, sayangnya, ketenangan hidup mereka tidak bertahan lama. I'll stay right here, thank you. I just wanted to thank you. Sore itu, saat sedang menggunakan laptopnya, nenek Eloise terkena gangguan siber tak terduga. Layar laptopnya tiba-tiba terkunci, berkedip merah, dan memunculkan peringatan palsu yang memintanya untuk segera menghubungi nomor layanan darurat siber. Karena panik dan awam soal teknologi, nenek Eloise langsung menelpon nomor tersebut. Hello, I just got a message saying that there's a problem with... Di ujung telepon, panggilan itu rupanya terhubung ke sebuah kantor layanan palsu yang dipimpin oleh pria licik bernama Mickey. Dengan teknik manipulasi psikologis yang sangat rapi, Mickey berhasil menakut-nakuti nenek Eloise bahwa rekening banknya dalam bahaya besar. Di bawah tekanan panik, nenek Eloise akhirnya memberikan akses ke rekeningnya. Kejamnya, kelompok ini nggak cuma menguras habis uang tabungan pribadi nenek Eloise sebesar $140.000, tapi mereka juga menguras habis dana yayasan amal yang dikelola oleh nenek Eloise senilai $2 juta dalam hitungan detik. The second we get it, we zero out. Can you log into that account and verify the transfer, please, Ms. Parker? Menyadari dirinya telah dikelabui mentah-mentah dan tidak kuat menanggung beban rasa bersalah karena menghilangkan uang yayasan, nenek Eloise yang frustrasi akhirnya mengambil keputusan tragis. Dia menyerah pada keadaan dan pergi untuk selamanya malam itu juga. Malam harinya, Clay berniat mengantarkan madu ke rumah nenek Eloise sebagai hadiah. Namun, suasana rumah sangat sepi. Saat melangkah masuk, Clay shock berat menemukan nenek Eloise sudah tak bernyawa di dalam ruangan. Tepat di saat yang sama, putri kandung nenek Eloise yang bernama Verona Parker datang berkunjung. Verona ini kebetulan adalah seorang agen elit. Melihat Clay berada di lokasi kejadian di dekat ibunya, Verona langsung salah paham. Dia menodongkan alat pelindung diri dan langsung mengamankan Clay malam itu juga. Drop the knife. What are you doing in my mother's house? Mr. Clay, we just got a couple of questions. Tapi, setelah dimintai keterangan di kantor polisi, hasil analisa medis membuktikan bahwa nenek Eloise murni pergi atas keputusannya sendiri, sehingga Clay pun dibebaskan dari segala tuduhan. Di luar ruangan, Verona yang sedang berduka memberitahu Clay bahwa ibunya pergi selamanya akibat dikuras oleh sindikat operasi siber tingkat tinggi. Verona menjelaskan bahwa melacak kelompok seperti mereka sangatlah rumit dan butuh waktu berbulan-bulan. Bahkan seringkali aturan resmi tidak bisa menyentuh mereka. Mendengar hal itu, Clay hanya terdiam. Dia menyadari bahwa aturan yang ada telah gagal melindungi orang baik seperti nenek Eloise. Maka dari itu, Clay memutuskan untuk menggunakan jalannya sendiri. Karena, bagi Clay, ketika keadilan resmi tak lagi bekerja, maka Beekeeper yang harus turun tangan untuk mengembalikan keseimbangan. Clay kemudian menghubungi jaringan lamanya yang bernama Beekeeper. Jaringan ini adalah lembaga rahasia yang berdiri di luar struktur resmi, bertugas menjaga keseimbangan tatanan ketika aturan hukum yang ada tak lagi berfungsi.
Clay meminta rekan lamanya untuk melacak lokasi persis kantor operasional yang telah menguras tabungan nenek Eloise. Meskipun sempat diperingatkan agar tidak terlibat karena sudah lama berhenti, Clay tetap mendapatkan alamat yang dicari. Alamat itu berada di sebuah gedung perkantoran megah. Tanpa membuang waktu, Clay langsung bergerak ke sana membawa 2 jerigen cairan bahan bakar di bagasi mobilnya. Sesampainya di lobi gedung, Clay dihadang oleh 2 petugas keamanan. Dengan tenang, Clay memberitahu mereka bahwa dia datang untuk menghentikan seluruh kegiatan di tempat tersebut secara permanen. I want to burn it down. Happening, buddy. You're not going any fucking where except right. Kedua petugas itu tentu saja meremehkan Clay. Namun dalam hitungan detik, Clay melumpuhkan mereka berdua dengan gerakan taktis yang sangat cepat hingga mereka tak bisa berkutik di lantai. Clay lalu naik ke lantai atas, tempat ratusan operator sedang merayakan keberhasilan mereka mengelabui para korban. Clay masuk ke ruangan dan mulai menyiramkan cairan bahan bakar ke meja-meja kerja. Sang pimpinan cabang mencoba memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan Clay. Namun Clay dengan mudah menjatuhkan semua pengawal tersebut satu persatu. Setelah seluruh area steril, Clay menyalakan pemantik api. Dalam sekejap, seluruh peralatan di kantor tersebut habis dilalap api. Berita tumbangnya kantor cabang tersebut langsung sampai ke pimpinan pusat mereka, seorang pemuda bernama Derek Danforth. Derek adalah sosok yang sangat arogan dan ternyata merupakan putra dari pejabat tinggi negara. Derek mengelola operasi cyber ini untuk mendanai gaya hidup mewahnya. Merasa terancam, Derek langsung meminta bantuan kepada Wallace Wesley, mantan pimpinan lembaga intelijen yang kini menjadi kepala keamanan pribadinya. Namun saat Wallace memeriksa identitas pria yang mendatangi gedung mereka, wajahnya mendadak pucat. Wallace menyadari bahwa sosok yang sedang mereka hadapi adalah Adam Clay, seorang mantan anggota elit berstatus legendaris. Wallace memperingatkan Derek bahwa mengusik seorang beekeeper adalah keputusan yang sangat berbahaya dan menyarankan mereka untuk mundur. Is that you're going to sneer at. Right, I'm scared. Listen, this sounds like a job for the police. Namun, Derek yang merasa dilindungi kekuasaan menolak saran tersebut. You're a connected guy, right? You understand? And you go Goodfellas on. I mean, come on, you get a wrecking crew together. Derek malah menyewa tim penindak mandiri untuk mendatangi kediaman Clay. Parker. Yeah, I took it for over $2 million. Sepasukan orang bersenjata mengepung tempat tinggal Clay. Namun Clay memanfaatkan kegelapan dan sudut-sudut bangunan untuk menghentikan pergerakan mereka satu persatu secara senyap. Seluruh tim penindak tersebut dilumpuhkan, Clay mengirimkan pesan tegas kepada Derek bahwa perburuan ini baru saja dimulai. You have the pleasure of speaking with. I'm about to show you. You sound young. Kini cerita memasuki babak akhir. Clay berhasil melacak keberadaan Derek Danforth yang bersembunyi di sebuah kediaman megah milik ibunya di tepi pantai wilayah Massachusetts. Situasi menjadi sangat rumit. Ibu dari Derek, yaitu Jessica Danforth, baru saja dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat. Di siang hari yang terik itu, sebuah acara pesta besar sedang berlangsung di area kediaman mewah tersebut. Tempat itu dijaga sangat ketat oleh kombinasi barisan pengawal kepresidenan, agen penegak hukum pimpinan Verona Parker, serta pasukan tentara bayaran elit sewaan Wallace Wesley yang dipimpin oleh pria kejam bernama Lazarus. Namun dengan kecerdasannya, Clay menyusup masuk ke dalam bangunan utama mansion. Alarm bahaya langsung berbunyi keras, membuat petugas pengawal kepresidenan sigap mengamankan ibu presiden dan Derek ke dalam ruang aman di lantai atas. Di lorong utama mansion, Clay harus berhadapan dengan Lazarus dan barisan tentara bayaran elitnya. Terjadi perkelahian yang sangat sengit.
hingga akhirnya Clay berhasil melumpuhkan Lazarus dan seluruh timnya secara permanen. Setelah menembus barisan pertahanan terakhir, Wallace Westlane berdiri di depan pintu ruangan untuk menghadang langkah Clay. Tanpa kekerasan fisik, Wallace mencoba menahan Clay dengan mengajaknya bicara, memperingatkan Clay tentang konsekuensi fatal jika dia nekat menyentuh anak dari seorang presiden. Namun, nasihat dan peringatan dari Wallace tidak menggoyahkan niat Clay sedikit pun. Clay tetap melangkah maju menerobos masuk ke ruangan tempat Derek berada. Neighbor's dead. I know. Go back, live a quiet life. Di dalam ruangan, Verona Parker bersama rekannya sudah berdiri menodongkan penunjuk ke arah Clay, memintanya berhenti agar hukum resmi yang mengadili Derek. Derek yang panik nekat menggunakan ibunya sendiri, sang presiden, sebagai tameng hidup sambil mengancam akan bertindak nekat. Verona berteriak meminta Clay menahan diri. Namun Clay menatap Derek dengan dingin dan menegaskan bahwa tugasnya adalah membasmi parasit yang merusak tatanan. Dengan gerakan yang sangat cepat dan akurat, Clay melepaskan satu bidikan tepat sasaran yang langsung menghentikan Derek seketika di depan mata ibunya. Begitu Derek jatuh, Clay langsung melompat keluar menuju jendela balkon dan terjun ke tebing pantai di bawah terik matahari siang itu. Verona berlari ke jendela dan melihat Clay yang sudah berada di tepi air. Bye, Mom. Clay dengan cepat mengenakan perlengkapan selam yang sudah ia siapkan sebelumnya di pantai. Verona memiliki kesempatan untuk melepaskan tembakan ke arah Clay yang mulai berenang menyelam. Namun, menyadari bahwa Clay telah menegakkan keadilan sejati yang gagal dicapai oleh hukum resmi, Verona menurunkan penunjuknya dan membiarkan Clay menghilang di kedalaman laut. Adam Clay kembali pergi, siap kembali ke kehidupan tenangnya sebagai peternak lebah, sampai suatu saat nanti tatanan ekosistem kembali membutuhkan tindakan sengatannya. Dan itulah akhir dari alur cerita film The Beekeeper. Bagaimana menurut kalian aksi pembalasan Adam Clay kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa buat klik tombol like, share, dan subscribe channel ini agar kalian nggak ketinggalan alur cerita film seru lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. The second we get it, we zero out. Can you log into that account and verify the transfer, please, Ms. Parker? Drop the knife. What are you doing in my mother's house? What's to say? Mr. Clay, we just got a couple of questions. You're a connected guy, right? You understand? And you go Goodfellas on. I mean, come on. You get a wrecking crew together. You have the pleasure of speaking with. I'm about to show you. You sound young.